Mantap, 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 mantap cuy. Timnas Indonesia pesta gol malam ini melawan negara dengan ranking FIFA 154 dunia tentunya tak membuat Timnas Indonesia kesulitan. Timnas Indonesia menyerang tanpa henti sejak awal babak pertama. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 di babak pertama dan sangat memiliki banyak peluang emas. Menariknya, pemain Timnas yang sedang panen hujatan di sosial media yaitu Beckham Putra. Kerjasama apik bersama Ole Romeni membuat Beckham berhasil mencetak 2 gol malam ini. Ya, seperti yang kalian tahu, dipanggilnya Beckham Putra dalam skuad Timnas Indonesia asuhan John Hartman menuai hujatan dari para netizen di media sosial, terutama netizen TikTok, yang menyebut bahwa Beckham Putra tidak layak dipanggil Timnas Indonesia. Akan tetapi malam ini Beckham membuktikan bahwa dirinya memang masih layak di membela Timnas Indonesia dengan berhasil mencetak 2 gol di babak pertama. Beckham dengan tenangnya menggocek penjaga gawang dan mencetak gol. Ya, kita lihat Edin, walaupun tampil dengan 2 striker Sananta dan Ole, kita lihat bagaimana. Di babak kedua, Ole Romeni juga berhasil mencetak gol. Ole Romeni bermain begitu sangat leluasa di sektor depan. Pergerakannya sangat fleksibel, gocekannya sangat membuat pemain belakang Saint Kitts and Nevis kebingungan. Setelah Ole Romeni, Mauro Zylstra juga akhirnya pecah telur malam ini dan mencetak gol di babak kedua. Baru masuk menggantikan Sananta, Mauro Zylstra langsung mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia. Baik sekali Santayong. Ya, sepanjang laga Timnas Indonesia sejatinya memiliki banyak sekali peluang emas. Mengingat sepanjang laga Indonesia sangat mendominasi permainan. Taktik dan formasi gaya permainan dari John Hartman juga terlihat cukup baik. Gimana nih menurut kalian permainan Timnas Indonesia di era John Hartman tadi? Ya, walaupun di laga Indonesia versus Saint Kitts Nevis berhasil Timnas Indonesia menangkan, tentunya ada beberapa hal yang wajib John Hartman perbaiki. Akan tetapi untuk debut pertamanya menjadi pelatih Timnas Indonesia, banyak supporter yang merasa bahwa permainan John Hartman ini sangat menarik dan sudah cukup baik. Tentunya ini baru awal. Penentuannya adalah saat melawan Bulgaria, negara dengan ranking FIFA 70-an, dan berhasil mengalahkan Solomon 10-0. Barulah saat itu permainan dan taktik sebenarnya dari John Hartman akan terlihat. John Hartman juga mengaku sangat takjub dan terharu dengan dukungan para supporter yang hadir di stadion. Walau stadion terlihat masih banyak bangku yang kosong akibat tiket yang dijual PSSI dinilai kemahalan, tetapi John Hartman mengaku bahwa suasana seperti ini tidak pernah ia rasakan saat melatih Timnas Kanada. Supporter sangat menyambut baik saya. Saya sangat senang dan sangat terharu dengan dukungan para supporter. Kemenangan ini hanyalah awal. Saya masih mencari skuad terbaik saya. Saya harap para supporter bisa bersabar dan menemani saya berjuang untuk membangkitkan Indonesia dari tidurnya. Terima kasih, mari kita rayakan kemenangan ini, tegas John Hartman. Ya, sosok John Hartman memang mulai dicintai para supporter, mengingat John Hartman setelah laga mengatakan hal yang mengejutkan. Nah, sekarang waktunya kalian mengetahui info-info penting setelah laga Indonesia versus Saint Kitts and Nevis tadi. Yang mana setelah berhasil menjalani debutnya dengan manis, pelatih Timnas Indonesia John Hartman langsung tuai banyak pujian oleh para fans. Ya, walaupun tentunya pada awal debutnya tadi, ada beberapa yang harus diperbaiki John Hartman. John Hartman ternyata sangat menghargai pelatih-pelatih Timnas Indonesia sebelumnya dan berniat untuk meneruskan pondasi Timnas Indonesia. Dan berikut pernyataan mengejutkan John Hartman yang menuai banyak pujian setelah menang melawan Saint Kitts and Nevis hari ini. And yeah, I think this style of play, we have to keep building on what was here before. You know, the good work of Shin Tae-yong, the good work of Patrick Kluivert. Each coach added something to this team, their identity. So for a coach, you work with the foundation that is there, and as I've said, the defensive structures put in place by Shin Tae-yong were fantastic. You know, Patrick brought a more expansive style, and for me it's taking that to the next level. Gimana menurut kalian setelah mendengar pernyataan dari John Hartman tadi? Apakah kalian merasa bahwa pelatih John Hartman ini bermental kuat dan sangat berjiwa kesatria? Komen di bawah ya.
Ya, setelah meraih kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis tadi, maka Timnas Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 melawan raja terakhir, yaitu Timnas Bulgaria, yang di hari yang sama benar-benar pesta gol melawan Kepulauan Solomon. Gimana tidak, Timnas Bulgaria berhasil menang telak 10-2 atas Solomon, yang mana Timnas Bulgaria bahkan mencetak gol di menit 4 babak pertama. Permainan Bulgaria ini sangat agresif dan disiplin. Umpan-umpan drodisan Timnas Bulgaria sangat mematikan, yang mana tentunya John Herdman harus cepat menemukan solusi untuk memblokir segala umpan-umpan silang dari Timnas Bulgaria Senin nanti. Ya, karena walaupun kedua tim yaitu Bulgaria maupun Timnas Indonesia sama-sama pesta gol tadi, tetapi level Bulgaria terbilang jauh di atas Timnas Indonesia. Timnas Bulgaria berada di peringkat ranking FIFA 70 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 120. Maka dari itu, menarik untuk kita saksikan putaran final FIFA Series 2026 Senin nanti antara Indonesia versus Bulgaria, karena pelatih Bulgaria langsung senang mendengar bahwa dirinya akan bertemu Indonesia di final. Karena pelatih Bulgaria tahu, saat ini Indonesia memiliki setidaknya kurang lebih 12 pemain yang berlaga di Eropa dan beberapa bahkan berlaga di top Liga Eropa seperti Jay Itzes, Emil Audero, Calvin Verdang, dan Kevin Dix. Untuk persiapan laga Indonesia versus Bulgaria, Mimin akan bahas lengkap di video selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ya, itulah penjelasan lengkap serta momen-momen epik pada laga Indonesia versus Saint Kitts and Nevis tadi, yang mana John Herdman berhasil menjalankan debutnya dengan baik. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapat update terbaru seputar sepak bola dan Timnas Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.